Kalau dunianya batuk, ya ekonomi dunia pasti terpengaruh, terutama dua ekonomi besar yaitu China dan US. Dan Indonesia sendiri sedang membicarakan Indo-Pacific Economic Framework, yaitu 14 negara. Ini salah satu antisipasi daripada ketegangan US dan China, di mana dalam supply chain tentu dibahas mengenai berbagai hal yang bisa mendisrupsi production ataupun industri dunia. Oleh karena itu ini menjadi fasilitas utama agar supply chain dunia ini tidak terganggu. Nah, pelajaran dari COVID itu membuktikan bahwa supply chain yang tanpa reserve, sebagian besar dunia manufaktur itu ada di China, begitu ada COVID langsung terpukul dan harga komoditas menjadi tidak terkendali. Nah, belajar dari situ, maka kita sekarang sedang mempersiapkan bagaimana mengamankan supply chain. Dan bagi Indonesia yang paling penting adalah critical mineral. Critical mineral ini termasuk untuk memproduksi baterai berbasis nikel, karena ke depan tidak hanya untuk mobilitas seperti electric car, electric vehicle, tetapi juga untuk renewable energy, karena hampir seluruh renewable energy nanti akan mengandalkan kepada ketersediaan baterai. Dan itu menjadi kekuatan utama ekonomi Indonesia. Oke, ada potensi rusaknya supply chain begitu ya Anda katakan tadi Pak Menko. Sebetulnya Anda kita lihat juga atau refleksikan terhadap kondisi di tanah air kita, apakah nanti dengan rusaknya supply chain apabila ketegangan Amerika Serikat dan juga China ini berlangsung cukup lama, kiranya ada bahan baku apa yang perlu diwaspadai dan bentuk antisipasi pemerintah akan seperti apa Pak Menko? Contoh, Amerika memberlakukan Inflation Reduction Act. Di dalam Inflation Reduction Act itu membatasi fasilitas pemerintah Amerika melakukan subsidi terhadap electric vehicle, terhadap komponen yang dibuat di Amerika. Nah, ini seperti TKDN atau local content yang diberlakukan di Indonesia. Namun di sana ada tambahan bahwa Inflation Reduction Act itu komponen yang diimpor itu selain dari China juga ada pengaruh terhadap dalam tanda petik investasi daripada China itu sendiri. Sehingga tentu hari ini akan menghambat ekspor turunan nikel termasuk potensi baterai Indonesia ke Amerika Serikat nantinya. Nah, kita ketahui hampir 90% ekspor nikel kita sekarang ke China. Nah, oleh karena itu kami mendorong agar dalam Indo-Pacific Economic Framework itu Amerika juga memasukkan terkait dengan fasilitasi critical mineral dari negara seperti Indonesia. Nah, kalau ini bisa diberlakukan, maka tentu ekspor Indonesia dalam produk turunan dari critical mineral, apakah itu baterai, apakah precursor, apakah itu katot, nah ini bisa diterima di pasar Amerika menjadi bagian dari supply chain industri otomotif di Amerika sendiri. Oke, baik. Kiranya juga dari pandangan Anda begitu ya Pak Menko, komoditas apa lagi yang kiranya nantinya juga akan terganggu untuk ekspornya? Bagi terutama sekarang yang dibahas adalah critical mineral. Nah, kalau di Eropa itu concern-nya terkait dengan deforestasi. Nah, tentu turunan dari deforestasi produk Indonesia cukup banyak, apakah itu kelapa sawit, apakah itu kopi, karet, kakao, furniture. Nah, tentu kita lihat di masing-masing belahan dunia atau trading partner kita, mereka punya perhatian yang tersendiri. Nah, tinggal kita bagaimana memanfaatkan standar-standar yang bisa sejalan dengan mereka, termasuk di kelapa sawit. Kelapa sawit, saya bersama Deputy Prime Minister Datu Fadilah bin Yusuf Muhammad, ini kemarin kita sudah ke EU dan menyatakan keberatan Indonesia dan Malaysia terhadap EUDR, dan kita minta agar guidelines-nya mengikuti best practice yang sudah berlaku, misalnya di furniture dengan verifikasi sertifikasi SVLK, atau di kelapa sawit MSPO Malaysian Standard, ISPO Indonesia Standard, atau European Standard RSPO diberlakukan.
Jadi jangan reinventing the new standard yang belum pernah diberlakukan selama ini dalam pengembangan industri. Karena ini ekspor Indonesia bisa terganggu di tahun depan sebesar 6 billion euro. Karena EUDR ini akan diberlakukan dalam waktu 18 bulan setelah diberlakukan di bulan Juni tahun ini. Tentu ini akan berlaku Desember tahun 2024.